Tapi untuk, yang hari ini ya, Mas, ada sesuatu kendala jadi maka saya minta untuk online ya, biar bisa untuk, melaksanakan kuliahnya daripada mencari waktu ganti ya. Eee, Hari ini kita akan membahas, tentang farmakokinetik, persediaan oral ya. Sebentar saya coba share dulu materinya, ya. Mmm, ini semuanya sudah bisa lihat tampilan slide-nya ya? Sudah muncul slide-nya? Sudah terlihat tampilan slide-nya? Sudah, Pak. Ya. Baiklah, jadi untuk, 4 pertemuan dengan saya itu nanti, di antara itu meliputi materinya nanti, kita membahas tentang, farmakokinetik obat yang diberikan secara oral dan juga secara intravena, kemudian farmakokinetik linear, kemudian juga berbicara tentang, tata laksana uji BABE, sesuai dengan, regulasi yang ada, begitu ya. Nah, tetapi kemudian untuk yang pertama ini, kita akan membahas tentang, farmakokinetik obat yang diberikan secara oral atau ekstravaskular ya, kaitannya dengan, eee, model kinetika absorpsi ORD0 dan ORD1 ya. Jadi nanti kita membahas, bahwa, bagaimana sih obat yang sudah masuk ke dalam tubuh, begitu ya. Jadi sebenarnya, sebelum kita, ya, artinya di sini kita mengasumsikan bahwa, setelah sediaan atau produk itu dibuat ya, selesai, mutunya kita anggap sudah selesai ya, sudah clear gitu ya, evaluasi mutu sudah oke, maka, ketika obat diminum atau dikonsumsi secara oral, ya sebelum kita bicara jauh bagaimana efeknya, bagaimana efek dinamiknya, ya. Maka, satu hal yang sangat penting, dan yang perlu kita pahami adalah, tentang kinetikanya, itu farmakokinetika. Jadi, bagaimana kinetika obat, di dalam tubuh ketika sudah, kita, konsumsi gitu ya, sudah berada dalam tubuh. Nah, kinetika obat ini adalah sangat penting nanti, akan sangat menentukan, betulkah dia secara farmakodinamik nanti akan memberikan efek yang sesuai, yang diinginkan, ya, sesuai dengan indikasi yang diinginkan, sesuai dengan terapi yang diharapkan. Nah, itu nanti tergantung juga pada genetika obat tersebut di dalam tubuh, ya. Nah, maka dalam hal ini kita khusus terkait dengan, genetika itu berkaitan nanti dengan kita, absorpsi terutama, genetika absorpsi obat Ordenol dan Orde-1 nanti ya. Nah, kalau secara umum yang kita ketahui bahwa sebelumnya ini sebagai pengantar ya, eee, pemberian obat itu, umumnya dibagi dalam, 2 model sebenarnya atau dalam 2 rute yang secara umum ya segaris besarnya, itu obat itu diberikan secara intravaskular ya atau obat itu langsung diberikan ke dalam pembuluh darah ya. Jadi langsung diberikan dengan cara mengoyak atau merobek pembuluh darah. Nah, misalnya seperti ke dalam darah, eee, pembuluh darah vena ataupun arteri ya. Nah, di arteri atau vena. Nah, proses ini adalah, tidak memerlukan proses absorpsi. Jadi di sini obat ya, berapa dosis yang diberikan maka segitulah obat yang sampai ke dalam, sirkulasi sistemik atau ke dalam pembuluh darah ya. Jadi obat mencapai konsentrasi maksimum dalam darah itu adalah, pada waktu awal gitu ya. Kemudian ada pemberian obat secara ekstravaskular. Nah ya, nah ini banyak ya. Nah, ini meliputi obat yang diberikan secara oral, ya, ada obat yang diberikan secara injeksi ya. Nah, jadi termasuk, injeksi juga, subkutan, intramuskular ya, intradermal dan sebagainya, injeksi yang lainnya. Kemudian juga transdermal ya, ini untuk topikal ya, atau juga yang lain-lain seperti nasal, rektal, ini ya. Nah, itu adalah obat-obat yang dia pemberiannya masih berada di luar ya, pembuluh darah atau di luar vaskular, yang disebut ekstravaskular.
ya. Nah, artinya, eee, untuk sampai obat tersebut ke dalam sistemik, maka perlu suatu proses nanti begitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, selanjutnya, nah kita bisa melihat perbedaan ya, bagaimana, eee, kurva konsentrasi plasma vs waktu ya. Kalau obat diberikan secara intravena atau intravaskular sini, kemudian ada obat yang diberikan secara oral untuk mewakili daripada gambaran ekstravaskular ya, maka, seperti inilah, gambaran. Jadi obat itu diberikan misalnya ya, kemudian dicuplik sampel darahnya ya, obat diberikan apakah misalnya ke hewan untuk uji praklinis ataupun untuk, kepada manusia misalnya untuk uji klinis ya. Setelah obat diberikan kemudian dicuplik darahnya dalam rentang waktu tertentu ya. Nah, kemudian diambil darahnya kemudian kita analisis, kita tentukan kadar obat di dalam plasma ya. Kita tentukan kadar obat dalam darah, kita ukur, kita analisis ya menggunakan suatu instrumen misalkan HPLC ataupun spektro. Maka data yang diperoleh, konsentrasi kadar obat dalam darah ya. Jadi konsentrasi obat dalam plasma, kita plot phase waktu. Nah, dapat ini ya, ini untuk intravena, ini oral. Maka nampak suatu hal, perbedaan ya. Jadi dalam rentang waktu sekian lama, nah kita lihat ada perbedaan antara, eee, kedua, pemberian tersebut ya. Jadi profil kadar obat dalam darah, ini dikatakan juga profil kadar obat dalam darah ya, dalam plasma ya. Nah, ada hal yang berbeda. Nah, tetapi dari tahap yang berbeda ini kalau kita, menginterpretasi data, ini data namanya ya. Ini data kita lihat, oh beginilah datanya yang diperoleh, gambarannya begini. Bahwa untuk intravena dalam ya intravaskular ya, seperti digambarkan ini, kemudian ekstravaskular, ya, semuanya oral, umumnya menggambarkan seperti ini. Ini data. Nah, sekarang bagaimana dari data ini tentu kita bisa menginterpretasikan data ya, kita bisa, mendapatkan informasi dari data yang ada. Nah sekarang, sebelum kita lebih lanjut ke, eee, pembahasan berikutnya, saya sekarang ingin tahu juga ya, nah kira-kira sejauh mana pemahaman, eee, adik-adik semua ya, kan sudah belajar juga ya, praktikum sebenarnya. Nah, saya ingin tahu pemahamannya tentang, ini ya, dari data ini, dari gambar ini, bagaimana pemahamannya tentang, mmm, kedua pemberian ini? Apa yang berbeda gitu? Apakah ada persamaan? Ada tidak persamaan? Nah, kemudian ada tidak perbedaan? Apa yang berbeda kalau dari gambar ini? Coba saya minta, beberapa orang, silakan ada yang bisa membantu memberikan, pendapatnya ataupun, tanggapannya. Silakan satu ya. Dari grafik ini, dari kurva ini ya, dari kurva ini, apa, satu, apa yang bisa kita lihat, informasi yang kita dapatkan atau informasi yang belum lihat dari kedua gambar ini, apa informasi yang kita dapatkan? Perbedaannya misalnya, kan juga ada persamaannya. Ya, bagaimana? Bisa dijelaskan lebih, lanjut penjelasannya? Oke, IV tidak ada, eee, grafik, parabolanya gitu ya, parabola, melengkungnya, langsung dari tinggi, rendah gitu ya, grafiknya terus langsung menurun gitu ya, dari tinggi ke rendah langsung menurun. Kalau oral ya. Ya itu salah satu, itu yang tampak gitu. Nah, tapi makna dari kinetikanya ini kalau kita kaji dari segi, farmakokinetiknya, kinetikanya ya, apalagi, apa maknanya? Begitu benar ya, bagus ya, ada parabola, tapi apa itu? Itu kan nampaknya harfiah gitu ya, oke, itu udah benar memang yang disampaikan. Itu secara harfiahnya, secara kasat matanya begitulah kita nampak kira-kira begitu. Tapi makna secara farmakokinetiknya, kira-kira apa yang bisa informasi yang kita dapat?
Makna secara kinetikanya ini bagaimana kira-kira? Izin jawab, Apa? Pak. Ya silakan, boleh menambahkan silakan ya. Peak concentration-nya beda, Pak. Kalau peak concentration di intravena dia di awal dari Hmm. waktu jam pada nol, sedangkan untuk peak concentration di oral itu antara jam 0 sampai 5, Pak. Ya oke, ya betul ya, kawannya melengkapi ya. Pertama, peak concentration-nya ya. Nah, untuk yang intravena, bahwa seperti disampaikan tadi ya, ini melengkapi di tamuan yang sebelumnya ya, bagus. Bahwa untuk intravena itu, karena obat memang langsung diberikan dia dengan langsung ke dalam pembuluh darah, dengan cara mengoyak jaringan pembuluh darah, ya masuk ke dalam, artinya konsentrasi awal merupakan konsentrasi tertinggi atau konsentrasi maksimum dalam darah, ya. Jadi konsentrasi awal obat berada dalam darah itu, dalam plasma adalah konsentrasi tertinggi. Di sini tidak ada proses absorpsi untuk intravena ya. Itu ya, satu ya, tidak ada proses absorpsi, ya, di sini. Jadi absorpsinya di sini nol. Ini yang kita pahami bahwa intravena absorpsinya sama dengan nol, ya. Tidak ada proses absorpsi di sini. Jadi konsentrasi awal obat adalah merupakan konsentrasi maksimum. Itu satu. Yang kedua apa? Jumlah dosis yang diberikan itu atau jumlah atau konsentrasi obat yang berada di dalam plasma adalah sama dengan jumlah obat dosis yang diberikan, ya. Itu intravena ya, itu catat ya. Jadi, berapa kadar obat yang ada dalam berapa dosis yang diberikan, maka segitulah yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kalau dosisnya misalkan 5 miligram per mililiternya, injeksi ya, kena injeksi ya. Nah, 5 miligram per mililiternya, berapa yang diinjeksikan misalnya. Nah, atau kalau infus misalnya, ya, berapa miligram mililiter yang diinjeksikan. Ya, nah, maka segitulah dosisnya yang masuk, kecuali yang menginjeksinya ini salah, ada yang tertinggal di speed ya, ada yang tertinggal, ada yang tumpah, ada apa. Nah, tapi kalau dia benar masukkan artinya, dosis adalah merupakan, eee, jumlah kadar obat yang ada dalam tubuh dia, ya. Nah, sama, ya. Oke, nah itu satu. Kemudian apalagi. Nah, sementara kalau di oral ini atau ekstravaskular ya, konsentrasi awal obat dalam tubuh itu ya, bukan merupakan konsentrasi maksimum. Jadi dibutuhkan waktu sekian lama untuk mencapai konsentrasi maksimum, ya. Dibutuhkan waktu sekian lama untuk mencapai konsentrasi maksimum. Jadi ya di sini ada proses absorpsi ya. Nah, ada proses absorpsi, ya. Nah, absorpsi ya. Jadi absorpsi ini nanti dia bagaimana, ada sini terkait dengan ini, ya. Jadi pertanyaan ini, bagaimana dengan konsentrasi maksimum ini atau peak concentration-nya ini? Besar tingginya peak concentration, posisi, peak concentration ini, konsentrasi maksimum. Jadi ada waktu tadi kan, nah waktu ini bisa berbeda-beda setiap obat ya, bisa berbeda-beda setiap, pemberian. Jadi berapa lama dibutuhkan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum, itu, banyak faktor juga yang menyebabkan, ada beberapa faktor ya. Kemudian seberapa tinggi konsentrasi maksimum, juga ada faktor yang menyebabkan. Di antaranya kalau kita tarik itu, ada, secara ininya, kinetikanya ada 2, tapi secara, eee, teknisnya nanti atau secara, prosesnya, faktor yang lain itu ada beberapa, fisiologis gitu ya, bentuk sedia. Nah, tapi secara, kinetikanya ada 2. Pertama berkaitan dengan laju absorpsi ya. Jadi absorpsi itu berkaitan dengan nanti dengan lajunya. Jadi terkait ini, jadi absorpsi ya. Jadi ada proses absorpsi, cuman absorpsi ini nanti ada berkaitannya dengan laju absorpsi, kemudian ada jumlah obat yang diabsorpsi ya, jumlah obat. Nah, ini jumlah obat ya. Nah, oke. Nah, sekarang itu yang menentukan nanti tingginya konsentrasi obat dalam tubuh atau konsentrasi maksimum, ya. Tergantung laju absorpsi, tergantung juga dari jumlah obat yang bisa diabsorpsi, ya. Nah, artinya apa? Bahwa pada sediaan oral ataupun ekstravaskular, dosis obat yang diberikan belum tentu itu semuanya sampai ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, ya. Atau kalau kita balik bahwa jumlah kadar obat yang berada dalam darah, jumlah konsentrasi obat yang berada dalam darah
belum tentu sama dengan jumlah obat, dosis obat yang diberikan. Umumnya, ya lebih sudah pasti nggak akan. Tapi gimana? Umumnya lebih berkurang dia. Maka kalau di intravena tadi nilai F-nya, nilai bioavailabilitasnya itu dianggap juga karena dia langsung masuk 100%, tidak ada proses absorpsi, dosis sama dengan yang ada ke dalam darah, maka F itu sama dengan 1, itu kalau dalam persen sama dengan 100%. Ini kalau persentase ya. Nah, ini untuk intravena. Tapi kalau untuk oral, nah F-nya ini bervariasi, bisa dari 0 sampai dengan 1, atau kalau presentasi ya 0 sampai 100%. Nah ya, ini untuk, ini ya, nah ini untuk oral ya, F itu 0 sampai 100%. Tetapi dia ya, umumnya jarang yang 100% ya. Nah, apakah ada yang bisa 100%? Wah, hebat sekali kalau bisa secara oral itu obat bisa sampai 100% masuk ke dalam tubuh ya, tapi umumnya biasanya kurang dari 100%, mendekati, atau kadang ada juga bervariasi. Jadi ini sangat bervariasi ya, dari 0 sampai 100%. Jadi bisa saja obat itu dia 50%, 60%, 70% bioavailabilitasnya, ketersediaan lemak dalam tubuh, atau nanti bisa 90%, 95% begitu ya. Nah, itu banyak faktor. Jadi banyak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak faktor nanti yang akan mempengaruhi terhadap konsentrasi atau bioavailabilitas obat itu di dalam tubuh, ya. Nah, itu. Nah, kemudian apa lagi dari kurva ini? Nah, kalau itu terkait dengan peak ya, peak. Ya, jadi tadi penjelasan terkait dengan peak-nya ya, puncak. Jadi banyak mana ya. Kemudian apa lagi? Yang lain? Ada lagi yang bisa menambahkan selain dari masalah konsentrasi awal ya, atau puncak di konsentrasi maksimum, konsentrasi awal tadi ya. Kemudian ya, waktu ya, itu terkait dengan waktu. Yang lain apa lagi yang bisa menambahkan? Jangan, jangan dong. Ya. Ya. Selain itu sebenarnya ya, ada satu lagi apa? Nah, kalau kita lihat tadi secara kinetikannya, pada intravena ini kan obat akan berkurang seiring dengan berjalan waktu, itu akan berkurang ya, ya akan berkurang ya, membentuk garis lurus linear. Karena apa? Karena obat akan mengalami eliminasi seiring berjalan waktu, obat akan berkurang atau mengalami eliminasi mengikuti orde 1 ya. Jadi dia mengalami eliminasi mengikuti orde 1 ya. Orde 1 sehingga nanti akan membentuk plot linear pada garis kurva ya. Nah, akan membentuk plot linear pada garis kurva. Itu pada intravena ya. Nah, sementara untuk oral ini ya, ada dibutuhkan nanti beberapa fase dia. Ada obat nanti fase absorpsi namanya, kemudian dicapainya fase konsentrasi maksimum, kemudian ada fase pasca absorpsi, dan kemudian fase eliminasi. Nah, kalau pada fase eliminasi, kan nanti ya, pada oral ini, obat juga akan mengikuti eliminasi, mengikuti orde ke-1. Ya, orde ke-1. Ya. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada juga sebagian ya obat yang diberikan itu setelah dilakukan analisis di dalam darah, kemudian diplotkanlah konsentrasi plasmanya vs waktu. Maka ada juga memberikan gambaran ya,
kurvanya seperti ini ya. Jadi, kita lihat bahwa obat ya ada jeda gitu ya, ada jarak sebelum obat terpantau di dalam darah. Misalnya ketika diberikan ke hewan ya atau pada kelinci misalnya atau pada manusia kalau uji klinis, maka setelah diberikan obat ya secara oral atau pun misalnya transdermal atau apa-apa, kemudian kita cek ya 5 menit gitu, oh belum ada. Kalau 10 menit, oh belum ada gitu ya. Nah, setengah jam begitu ya, oh belum ada. Setelah 1 jam biasanya baru terdeteksi begitu ya. Nah, sehingga nanti dibutuhkan waktu gitu ya, dibutuhkan waktu sekian lama ya untuk obat atau kadar obat terpantau di dalam darah, ya ditemukan di dalam darah setelah dialisis, ya. Nah, artinya apa? Ada waktu jeda, ada waktu tunda obat untuk bisa masuk ke dalam darah. Kemarin kan kalau praktikum ya, praktikumnya sudah ya dilaksanakan kemarin ya untuk uji in vivo ya, pencuplikan plasma sudah? Halo? Sudah praktikumnya di Biofor sudah dilaksanakan untuk uji in vivo-nya? Sudah, Pak. Ini sudah ya? Nah, kemarin waktu Ud praktikumnya setelah obat diberikan berapa menit langsung dicuplik darahnya? Ada pada menit 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60, dan 75. Ya. Jadi pada waktu dicuplik misalnya pada 5, 10 itu, apakah sudah ditemukan, kadar obat dalam darah? Sudah dianalisis? Sudah ditentukan kadarnya kemarin yang dicuplik itu? Halo? Dari sampel yang dianalisis itu kan diambil pada waktu 5, 10, apakah sudah uji kadarnya, sudah dianalisis kadarnya dalam darah menggunakan instrumen? Sampai di mana kemarin praktikumnya? Sudah, Pak. Sudah. Iya, artinya sudah dianalisis kan, waktu diuji dengan pakai apa kemarin? Spektro apa pakai PLC? Spektro, ada ya ditemukan berarti konsentrasi obat dalam darah pada waktu 5, 10 menit? Ya, berarti sudah ditemukan ya konsentrasi obat dalam darah ya, pada waktu menit ke-5, ya itu maksud saya. Nah, itu kalau yang model itu kan tadi berarti kita asumsikan modelnya adalah seperti ini kan. Nah, jadi dia dari waktu 0 terus sampai sekian menit itu sudah ada. Nah, tapi ada beberapa untuk, obat-obat tertentu yang dia tidak seperti itu ya, kita berikan bisa ada jeda waktu, bisa dari 30 menit, 1 jam, ataupun lebih 2 jam, ya. Nah, ada waktu tunda obat ditemukan di dalam darah. Artinya kalau ada waktu tunda kenapa? Berarti ada terjadi penundaan absorpsi, gitu ya. Ada waktu tunda obat diabsorpsi. Nah, ini banyak. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, ini bisa 2 hal. Pertama, memang disengaja ya, dibuat rancangannya memang sengaja gitu dirancang dia, ya. Dirancang untuk begitu ya, bahwa obat setelah diminum, dia tidak langsung untuk bisa, diabsorpsi ya, diabsorpsi, lepas. Tapi ada juga memang yang sifat obatnya, ketika dia diminum diabsorpsi ya, nah walaupun dia obat kita minum misalnya obat immediate release, begitu dia masuk ke dalam lambung, obatnya hancur ya, obatnya hancur, kemudian setelah hancur nanti, obatnya larut
gitu ya, larut segera. Tetapi kita menemukan obat dalam plasma belum ditemukan, gitu ya, belum ditemukan. Masih ada jeda waktu seperti ini namanya lag time, maka ini disebut sebagai lag time ya. Nah, belum ditemukan. Kenapa? Nah, ini beberapa hal. Pertama, ya, dugaannya bisa saja obat ya itu eh, absorpsinya ya, walaupun dia di lambung sudah hancur atau larut, tetapi obat tersebut untuk bisa diabsorpsi dia butuh waktu untuk sampai ke usus. Kenapa? Karena di lambung dia tidak diabsorpsi. Jadi ada obat-obat yang memang karena kondisi pH tertentu, dia absorpsinya bagus pada pH tertentu, pada pH asam dia tidak baik untuk diabsorpsi, ya. Sedikit atau bahkan tidak ada diabsorpsi. Maka dia mungkin maksimumnya atau bagusnya absorpsi itu di pH usus begitu. Maka butuh waktu untuk transit, menunggu transit ya, pengosongan lambung. Jadi selama dia berada di lambung bisa saja dia tidak diabsorpsi, ya. Jadi ketika di usus obat yang larutnya baru akan diabsorpsi. Maka menunggu misalnya 2 sampai 3 jam. Ada obat yang seperti itu, ya. Jadi menunggu waktu pengosongan lambung, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga yang dirancang ini. Kalau yang dirancang yang memang sengaja dibuat secara sediaan, maka ini kan menjadi dasar nanti bagi kita, oh kita untuk merancang sediaan obat begitu ya. Nah, kalau yang dirancang itu yang sengaja dibuat ini contohnya apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Bentuk sediaannya memang sengaja obat itu dirancang dia sehingga menghasilkan kalau dari segi pelepasannya disebut delay release gitu ya. Nah, delay release gitu ya. Maka istilahnya bentuk sediaan itu namanya delay release. Ya, ya pelepasan memang sengaja tertunda dibuat. Dia pelepasan tertunda. Apa contohnya? Ya, itu contohnya misalnya untuk sediaan ya aspirin dalam bentuk apa? Apa namanya? Sediaan enterik begitu ya, sediaan enterik. Ya, jadi sediaan enterik itu kan memang kalau kita minum obatnya setelah diberikan, dia memang walaupun dia melewati lambung, itu diharapkan memang kan di lambung tidak bocor. Lagi tidak boleh larut di lambung kan. Ada dua faktor. Pertama, bisa saja dia rusak. Misalnya untuk saluran enterik ini ya, bisa saja dia merusak, rusak oleh ada yang cairan lambung. Jadi obatnya, bahan aktifnya rusak oleh suasana atau cairan di lambung atau mikroflora di lambung, ya. Nah, rusak. Atau yang kedua, alasan enterik itu kan karena dia kalau dia hancur dan larut di lambung, dia bisa menyebabkan iritasi atau luka pada lambung. Itu aspek keamanan. Maka dia biasanya tidak diharapkan, tidak ditargetkan tidak untuk hancur dan larut di lambung. Tetapi dia di lambung dia harus dalam keadaan tetap utuh, nanti ketika di usus baru dia hancur dan larut dan diserap di sana. Jadi kan butuh waktu gitu ya. Jadi memang ketika diminum ya, tidak langsung. Nah, ini kan kalau seandainya untuk saluran enterik ini, kalau kita minum, kalau perut kosong, nah itu kan butuh waktu misalnya sekitar ya 30 menit atau lebih untuk bisa sampai ke usus. Kalau perut kosong, ya. Tetapi kalau ada makanannya, perut ada makanannya, itu kan waktu transit makanan itu bisa 2 sampai 3 jam. Ya, nah paling cepat itu 1,5 begitu ya. Itu udah cepat, tapi bisa 2 sampai 3 jam proses makanan, tergantung banyak makanan juga kan. Jadi kalau kita meminum sediaan enterik setelah makan, ya makin akan lama lagi begitu ya. Ya akan lama dia berada di dalam lambung begitu ya. Nah, jadi 2 sampai 3 jam, maka selama itu masih kosong dia nanti, tertunda proses absorpsinya, ya. Nah, ketika di usus dia baru sampai, barulah dia di situ ya. Maka itu ya, nah perlu juga diperhatikan nanti ya kapan harus minum obat ya kalau untuk waktu salut enterik ini ya, begitu sebaiknya. Oke, nah ini ya, jadi lag time ya. Jadi waktu absorpsi awal itu ditemukan tidak pada waktu nol dia. Tidak pada waktu nol. Dia tidak memotong sumbu nol, tetapi dia sumbu X ya, sumbu X-nya ya, begitu.
Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, tadi ada yang terlupa. Tadi kenapa juga bahwa ini tadi pada pemberian oral bahwa dosis obat yang diberikan itu belum tentu semuanya masuk ke dalam darah. Bisa saja kalau kita berikan dosisnya 500 miligram, yang berhasil masuk ke dalam darah itu paling-paling cuman hanya mungkin ya 500, 470 atau 450 atau jangan hanya masuknya 400 begitu ya. Kalau kita presentasikan hanya 10%, 90% ya. Nah, ini juga banyak faktor ya. Kenapa? Karena apa? Karena banyak obat itu hilang di tengah jalan gitu ya. Atau artinya apa? Obat itu sudah diekskresikan sebelum dia sampai ke masuk sirkulasi sistemik. Jadi obat ketika dihancur larut dia sebelum diabsorpsi, sebelum sempat diabsorpsi sudah diekskresikan gitu ya, sudah diekskresikan dia. Atau dia rusak seperti tadi, rusak oleh cairan tubuh, didegradasi oleh mikroflora usus, atau obat itu sudah diekskresikan secara dini gitu ya, secara awal gitu ya. Nah, begitu. Maka itulah yang menyebabkan. Maka faktor biofarmasi dan farmakokinetik ini penting kita ini kan menjadi perhatian kita ya untuk merancang suatu sediaan. Kita harus tahu dulu misalnya sifat psikokimia dari suatu obat ya. Jadi kita harus memperhatikan sifat psikokimia obat. Bagaimana kita harus merancangnya, membuat sediaannya ya. Jadi tidak bisa disamakan semua ya. Nah, oke. Ya. Ini sudah saya jelaskan, silakan aja ya. Ya, oke, pula. Nah, selanjutnya adalah dikatakan bahwa jadi untuk pemberian oral itu ya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya agar ya obat itu sampai ke dalam sirkulasi sistemik ya. Ya berkaitan tadi dengan absorpsi, berkaitan dengan apa? Dengan laju dan jumlah ya obat yang diabsorpsi. Ya, nah secara umum ada faktor ini terutama faktor dari karakteristik dari psikokimia obat itu sendiri, kemudian juga faktor formulasi, ya, bentuk sediaan, ya, kemudian sifat psikokimia bentuk sediaan, semuanya ini ya. Kemudian ada faktor anatomi dan fisiologi dari tubuh ataupun tempat absorpsi. Ini mempengaruhi laju dan jumlah absorpsi obat. Maka nanti akan mempengaruhi juga peak konsentrasi dari obat, ya. Nah itu. Oke. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau ada keterlambatan penundaan absorpsi ataupun ada kehilangan obat ya selama proses absorpsi, nah ini juga akan memberikan dampak ya, mengakibatkan beragamnya atau beraneka ragamnya, bervariasinya efek obat ya, beragamnya efek obat. Bahkan kadang bisa menimbulkan kegagalan terapi. Nah, itu saya bilang ya. Jadi faktor farmakokinetik ini atau ketika obat di dalam tubuh ini nanti akan sangat penting menentukan nanti efek dari farmakodinamiknya gitu ya. Nah, jadi laju dan absorpsi obat, jumlah absorpsi obat itu bisa saja bervariasi atau dikatakan ya, ya bervariasi ya. Nah, tetapi dari secara keseluruhan yang bervariasi itu, maka dapat diasumsikan bahwa secara matematis begitu ya, secara matematis kinetika daripada absorpsi obat ya, ketika dari absorpsi obat itu adalah mengikuti diasumsikan mengikuti orde ke-1 atau orde 0 gitu ya. Jadi bisa dianggap mengikuti orde 1 atau orde 0. Nah, sekarang mungkin kita pahami sedikit dulu ya. Nah, maksudnya bagaimana sih kinetika obat orde 1, orde 0 itu seperti apa maksud maknanya gitu ya. Kita mungkin sering mendengar ya, orde 1, orde 0 ini kan sering kita aplikasikan dalam berbagai hal ya. Dalam misalnya masalah peruraian obat, masalah ya, masalah reaksi kimia begitu ya. Orde 1 ini reaksinya kinetika reaksinya orde 1 atau orde 0 atau masalah
degradasi obat ya, atau juga di sini ada eliminasi obat atau absorpsi obat ya. Coba sekarang mungkin saya juga ingin tahu sedikit ya, pemahamannya, apa maksudnya orde 1 dan orde 0 gitu ya, atau apa perbedaannya kira-kira? Coba, ada yang bisa membantu? Orde 1 adalah apa bedanya dengan orde 0? Silakan. Halo? Saya masih ingat, orde 1 itu apa maksudnya? Ya ini pengertiannya secara dasar aja, pengertian secara umum. Orde 1 itu biasanya bagaimana dia? Orde 0 itu bagaimana? Kan sudah juga banyak masuk ya, mungkin beberapa praktikum juga sudah ada mengenal ini, eee, proses, uji pelepasan ya, pelepasan juga disolusi obat. Pelepasan obat itu mengikuti orde 1 ini. Ini pelepasannya mengikuti orde 0 gitu. Kalau sekarang kita bicara sebenarnya konteksnya dalam, kinetika obat atau absorpsi obat gitu. Absorpsi obat itu orde 1 apa orde 0 ya sebenarnya, ya. Ya silakan, eee, jadi kalau orde 1 masalah pengurangannya gitu ya, kurang 2 kali, 1 kali ya. Oke, ya sepintas kalau saya sih bisa, menangkap maksudnya gitu ya, walaupun nanti mungkin kita lihat, bagaimana memahaminya, itu secara umumnya. Nanti kita, kaitkan dengan maknanya secara kinetika absorpsinya begitu. Ya ada tambahan yang lain mungkin gitu, temannya yang lain ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan gitu, atau mau melengkapi gitu, silakan, ada? Saya minta 1 orang lagi. Ini, konsep aja pemahaman biar kita nanti mungkin ya artinya lebih mudah memahami bagaimana sih konsepnya kinetika, orde 1 itu pada, absorpsi misalnya, pada eliminasi obat. Ada yang lain bisa menambahkan, melengkapi? Ya, saya maunya inisiatif nanti jangan ditunjuk, coba nanti kalau nggak nunjuk saya tunjuk 1 orang. Nah, kadang kan mahasiswa ini suka juga, "Pak, saya tunggu ditunjuk dulu Pak," gitu ya. Coba, Olivia Sianturi, kira-kira pendapatnya bagaimana gitu? Nggak apa-apa, silakan. Pemahamannya kayak mana ya, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Maaf Pak, apa boleh pertanyaannya diulang? Nah, simpel aja, kira-kira apa sih perbedaan dari orde 1 atau orde 0 yang kamu pahami kan ya, sering ya mungkin sudah pernah jumpa ya misalnya pelepasan obat, ini mengikuti orde 1, orde 2 atau kinetika reaksi gitu ya. Karena kimia kan juga pernah belajar ya, ini reaksi kimia kinetikanya orde 1 atau orde 0 kan pernah gitu. Nah, sekarang pemahaman secara umum, secara matematis saja gitu, apa sih perbedaan orde 1 atau orde 0 itu yang kita pahami atau yang kamu pahami gitu?
Seingat saya Pak, kalau ordenol itu lajunya itu tetap, jadi grafiknya itu, lurus Pak. Sementara kalau Ya, orde ke-1 itu, lajunya itu, eee, meningkat ataupun menurun seiring dengan konsentrasinya Pak. ini dengan konsentrasinya. Konsentrasinya itu nya-nya itu mengacu ke mana dia? Konsentrasi obatnya Pak. Ya, konsentrasinya ada 2 kalau sekarang kita ini. Ada kita kan misalnya absorpsi ini kan, sama juga peruraian obat. Ada obat, ya, obat awal, obat yang terurai. Konsentrasi obat awal sekian, kemudian konsentrasi obat yang terurai yang sekian. Nah, kalau dalam tubuh itu juga. Kalau, dalam tubuh, konsentrasi obat yang berada dalam pencernaan, kemudian konsentrasi obat yang sudah masuk dalam darah. Ini kalau yang kata di 1 itu dia bahwa, laju absorpsinya itu apa tadi, ya jumlah yang diabsorpsi itu menurun atau meningkat, perubahannya itu ya, perubahannya menurun meningkat sesuai dengan konsentrasinya. Nya itu yang kayak mana? Yang berada dalam lambung kah, pencernaan kah, atau yang sudah masuk ke dalam darah? Konsentrasi obat Absorpsi dalam plasma darah Pak. dalam plasma darah, ya. Itu misalnya itu ya. Ini konsentrasi yang mana? Kan ada kalau obat yang peruraian obat degradasi kan ada obat awal 100%, ya kan? Belum ada terurai, kemudian disimpan sekian lama, terurai dia. Karena cahaya, ada yang oksigen, ada cahaya udara, obatnya terurai. Maka kan ada 2, pertama, berarti konsentrasi obat awal itu akan berkurang kan. Nah, kemudian akan menjadi konsentrasi obat yang lain, kalau degradasi dia pecah menjadi beberapa senyawa gitu, ya kan. Nah, itu senyawa yang pecah itu nanti kan terurai dia, maka nanti terurai itu kan nanti peruraiannya akan terus akan meningkat, bertambah penguraiannya, berkurang awalnya. Nah, konsentrasinya itu akan meningkat, yang peruraian akan meningkat, konsentrasi tentu akan meningkat. Kalau yang awal tentu akan berkurang. Nah, itu perubahan tadi itu kinetikanya orde 0 apa orde 1 kan gitu ya. Itu maksudnya kalau orde 1 nah, eee, berkurang yang mana gitu nah, kode 0. Itu perubahan itu maksudnya kita ini kan ya, pemahamannya. Ya maksudnya mungkin saya bisa menangkap cuman nah lebih clear gitu ya, itu biar pemahamannya ya. Nah, kira-kira yang mana? Yang masuk ke dalam darah ya maksudnya? Oke. Ya terima kasih atas ininya, sengaja ini. Nah sekarang mungkin sebagai contoh aja ya, ini ilustrasi ya. Nah, misalnya kita, ya yang disampaikan dari kedua temannya tadi, sebenarnya sudah, ya sudah mendekati atau sudah menyinggung atau sudah ini ya, hanya saja mungkin, biar lebih, mudah memahami secara sederhana begitu ya. Mungkin bahasa mereka sudah maksudnya sudah betul maksudnya. Mungkin bagi kita menangkapnya, kawan-kawannya bagaimana? Apakah sudah, benar menangkapnya atau mungkin masih ada yang bingung gitu ya? Ini seluruhnya sudah bagus. Maksudnya gini nih, jadi kalau ordinal kita lihat ya, nah ini pada waktu awal, ini sebagai ilustrasikan ya, ini konsentrasi obat awalnya ya, sebelum terjadi apa-apa ya. Nah ini sebelumnya, dikatakanlah ini absorpsi, kalau kita bicara absorpsi ya. Nah obat awal, berarti obat berada awal itu di mana? Di tempat absorpsinya sekarang di mana? Ya, nah, tempat absorpsi katakan misalnya berada di pencernaan, begitu ya, obat berada di saluran pencernaan, apakah di lambung atau di usus. Pada waktu awal tentu belum terjadi absorpsi. Nah, beda tadi dengan intravena dia waktu awal dia nggak perlu absorpsi, obat langsung pada waktu awal langsung di dalam darah, itu kalau ya. Jadi nggak ada proses absorpsi, nggak ada kinetika di situ ya. Jadi intravena nggak ada kinetika, kalau oral ini ada kinetikanya. Nah di sini pada waktu awal obat berada dalam saluran pencernaan, pada waktu awal masih 0 absorpsinya, maka fraksi obat yang diabsorpsi masih 0, ya, masih 0 yang diabsorpsi fraksinya. Kemudian ternyata setelah 1 jam kita cek gitu, ya, dalam darah kita cek, ya ini waktu dicek dalam darah masih 0, ya waktu 0. Kemudian setelah 1 jam kita cek kadar obat dalam darah, ternyata kita temukan 100 gitu ya, maka kita asumsikan kalau obat itu tidak ada hilang di jalan atau gimana, 100 harusnya, maka yang tinggal ini nanti adalah 900 di saluran pencernaan, gitu ya. Nah, kalau atau kita uji 900 kalau seandainya untuk expired kan nggak uji degradasi, kita hanya menguji yang tinggal.
kita cuplik yang tinggal, kita uji kadar yang tinggal, ini kan bisa dua, kita uji yang ada yang sudah diabsorpsi atau yang ditinggal. Nah, jadi yang tersedia ya. Jadi konsentrasi obat yang tinggal atau tersedia kita uji, 900 gitu. Berarti kita anggap berarti 100 sudah diabsorpsi misalnya. Kemudian 1 jam berikutnya lagi setelah 2 jam. Kalau seandainya kita cuplik ya kadar obat di dalam pencernaan, ini kalau bisa ya. Nah, ini pencernaan berapa kadarnya kita uji misalnya. Metodenya sulit ya. Nah, 800 rupanya kadar yang tertinggal. Nah, ini sama kalau uji expired ya. Kadar obat yang tinggal lagi berapa setelah sekian lama? Cuma tinggal 800 saja lagi. Berarti sudah ya setelah 2 jam berarti ada lagi 100 lagi yang kehilangan ya. Atau kalau ini yang kita ukur dalam darah absorpsi ya, kalau dalam absorpsi setelah 2 jam kita ukur kadar obat dalam darah, ternyata ya sudah ada lagi bertambah 100 lagi begitu ya. Pada jam ketiga juga bertambah lagi 100 absorpsinya. Sehingga berkurang lagi juga 100, 700. Artinya apa? Itu dibilang konstan tadi. Siapa tadi? Olivia. Berarti bahwa obat itu absorpsi. Ya, absorpsi terjadi jumlah obat yang dia serap, jumlah obat yang masuk ke dalam darah itu setiap jamnya adalah sekitar 100. Jadi konstan. Setiap jam dia bertambah absorpsinya 100. Atau setiap jam obat itu berkurang 100. Itu ya, ordinal ya. Jadi setiap jam obat bertambah 100 ke dalam sirkulasi sistemik atau berkurang 100 di tempat pencernaan, ya. Ya. Jadi ketersediaan obat kalau ordinal ini setiap jamnya berkurang dalam jumlah yang sama, ya. Atau dia proses absorpsinya itu ya bertambah setiap 100-nya ya. Terjadi ini. Konstan dia. Ya. Nah, ini kalau kita ini kan. Tetapi kalau dilihat dari fraksinya ya 100 ya. Fraksinya bagaimana? Pada jam pertama tadi 100 yang berkurang. Maka setelah 1 jam meningkat 100 hilang dari 1000. Tadinya 1000 hilang 100. Ini adalah berarti sama dengan 0,1 fraksinya. Sekitar fraksinya 0,1 obat yang diabsorpsi. Pada jam kedua bagaimana? Ya. Ternyata juga dia 100 jam berikutnya. Berarti dia 100 dari 900. Tadinya tinggal 900, hanya tinggal 900, diambil lagi 100 ya. Diabsorpsi lagi 100, diserap lagi 100. Berarti dia juga ya berkurang 100 dari 900. Berarti sekitar fraksinya sekitar 0,11 gitu ya. Begitu selanjutnya dan seterusnya ya. Nanti pada yang ini ternyata juga 100 dia dari 800 ya. Fraksinya sekitar 0,13. Jadi kalau lihat fraksi ini semakin bertambah apa meningkat? Fraksinya. Halo? Jumlahnya tadi tetap ya, tapi fraksinya bagaimana? Bertambah apa meningkat? Berkurang apa meningkat? Semakin bertambah waktu. Meningkat ya. Nah, apa kesimpulan kita ambil di sini? Sebuah kesimpulan bahwa pada ordenol bahwa perubahan jumlah obat yang diabsorpsi atau jumlah obat yang diabsorpsi setiap waktu itu tidak tergantung pada konsentrasi yang tersedia. Ya, tidak tergantung pada konsentrasi yang tersedia. Mau 1000, mau 900, mau 800, mau 700, tetap saja setiap jamnya itu akan diabsorpsi sebanyak 100 gitu ya. Setiap jamnya ada 100. Nah, ya. Kita nggak bicara akumulasi ya, tapi bahwa setiap jam itu akan ada 100. Kalau pelepasan juga begitu dia berarti ya. Kalau pelepasan, rilis. Kalau di solusi obat, berarti setiap jamnya pelepasan obatnya rilisnya ada 100. Mau berapapun konsentrasinya yang ada, yang tinggal, yang tersedia. Jadi mau berapapun konsentrasi yang ada, berapapun konsentrasi yang tinggal, berapapun konsentrasi yang tersedia, tetap dia akan diserap dalam jumlah yang sama, yang konstan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat fraksinya tentu akan semakin meningkat. Dia 100 dari ini. Semakin kecil nanti yang tersedia ini makin kecil fraksinya lah, semakin besar fraksinya ya. Nah, itu ordinal ya, paham ya? Nah, kemudian ada D1. Kalau D1 kita lihat konsentrasi awalnya 1000, kemudian pada waktu awal ya, pada waktu awal ini ya jumlah obat yang diabsorpsi ya belum ada. Tetapi sebenarnya bahwa obat tersebut secara fisikokimianya
dia mempunyai sifat intrinsik begitu. Itu dikatakan tadi nilai bioavailabilitas, sifat psikokimianya, nilai log P-nya, nilai apa namanya bioavailabilitas atau nilai polaritasnya ada, nilai polaritas obat suatu obat ya, atau nilai bioavailabilitasnya, kemampuan dia untuk diabsorpsi ya, secara intrinsik ada, kemampuan dia untuk diabsorpsi secara intrinsik. Ini obatnya ya bersifat lipid atau bersifat apa gitu ya. Nah, maka ada fraksinya. Ini tergantung spektrumnya obat ya. Nah, kalau kita lihat misalnya pada waktu awal 1000, pada waktu 0 masih 0, kemudian setelah 1 jam dia mati ya, bahwa obat tersebut sudah diabsorpsi 100, obatnya bersisa 900. Maka kalau kita lihat ya, 100 dari 1000 itu maka fraksinya itu ada 0,1. Kemudian juga bahwa pada waktu kedua jam yang diabsorpsi itu, atau kalau kita cek, kita bisa kalau analisisnya bisa, kita mau mengecek obat tersedia atau yang diabsorpsinya. Kita cek lagi kadar obat dalam darah. Rupanya terjadi lagi penambahan 90, ya ini penambahan ya. Tadi 100 di awal 1 jam, kemudian terjadi penambahan lagi 2 jam dalam plasma darah. Ya, bertambah sebanyak 90. Berarti 90 dari 900. Tetap saja dia 0,1 ya. Nah, fraksinya 0,1. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah. Kita cek lagi kadar obat dalam darahnya pada jam berikutnya. Jadi penambahan sebanyak 81 misalnya miligram per mililiter ya. Kalau ini kalau konsentrasinya dalam darah ya. Sebanyak bertambah lagi sebanyak 81 miligram per mililiter dari 810 ini misalnya. Ya, ini yang tersedia. Ini 900 kurang 90 810. Sehingga inilah fraksinya. Apa yang kita lihat di sini artinya bahwa untuk orde 1 bahwa ya jumlah absorpsi obat itu setiap waktunya itu bisa berkurang, atau kalau tadi perurian obat, jumlah obat itu bisa bertambah ya, bertambah atau berkurang. Jadi jumlah peroban obat itu absorpsinya bisa berkurang. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah obat yang tersedia ya. Dan fraksinya rasio, ini rasio namanya, rasio ya. Rasio dari fraksi obat yang dieliminasi ya, ini rasio dari fraksinya. Itu adalah tetap ya, tetap. Jadi rasio tetap sekitar 0,1. Kalau ordinal rasionya itu bisa berubah ya, meningkat ya. Kalau ini rasio dari fraksi obat yang diabsorpsi adalah tetap konstan. Tetapi adalah bahwa jumlah obat yang diabsorpsi nanti tergantung pada jumlah obat yang tersedia di tempat pencernaan. Itu yang saya tanya sama tadi Olivia. Jadi ya, konsentrasi itu yang mana? Jadi jumlah obat yang diabsorpsi itu bisa berubah ya. Jadi jumlah obat yang diabsorpsi bisa berubah atau berkurang sesuai tergantung pada konsentrasi obat yang berada di saluran pencernaan, atau tergantung dari konsentrasi obat yang tersedia ya. Atau tergantung dari konsentrasi obat yang masih tinggal. Itu ya. Nah, oke. Itu perbedaan orde 1 dan orde 0. Ya, saya kira sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu secara konsep secara matematis. Nah, sekarang kalau kita dalam farmakokinetik, diasumsikan bahwa tadi ya, obat itu bisa diasumsikan absorpsinya orde 1 atau orde 0 ya. Tetapi ya, umumnya dalam model farmakokinetik bahwa absorpsi obat itu bisa orde 0 atau orde 1. Tetapi eliminasi obat itu mengikuti orde ke-1 ya. Nah, jadi eliminasi obat per oral di dalam tubuh mengikuti orde ke-1. Absorpsi secara umum itu mengikuti orde ke-1. Bisa orde 0, bisa dalam ya. Kapan? Kalau memang dia dirancang orde 0. Jadi secara umum obat itu diasumsikan ya, baik absorpsi, baik eliminasi secara umum itu diasumsikan mengikuti orde ke-1 ya, absorpsinya. Ya. Dan eliminasi juga orde ke-1. Untuk absorpsi, bisakah absorpsi mengikuti orde 0? Bisa. Bisa kayak nah. Kenapa? Kalau dia dirancang khusus. Jadi contohnya begini. Seperti sediaan infus gitu ya. Infus itu, ini kalau injeksi ya. Infus itu kan diberikan di dalam diinjeksi ke dalam tubuh, ke intravena, itu kan diatur tetesannya per jam. Ya. Dengan tetesan yang sama ya.
Jadi setiap jam itu di sekian mili per jam gitu ya, infus sampai habis. Kecuali diganti-ganti ya, diatur pengaturan setting. Tapi kalau ditetapkan saja bahwa sampai habis infus ini nanti begitu dipasang sampai dia habis bahwa dia akan ditetes akan mengalir ke dalam pembuluh darah itu sekian mili. Misalnya 2 mili per jam atau 10 mili per jam ya, 10 mili per jam. Maka dia akan mengikuti ordinal, konstan dia. Setiap jamnya akan gitu. Ya, itu dia mengikuti ordinal misalnya, maksudnya. Kalau sediaan oral ada tidak yang mengikuti ordinal? Ada. Itulah nanti obat-obat misalnya apa yang dia dimodifikasi pelepasannya, ya. Ya, modified release. Jadi yang pelepasan sendiri mengikuti ordinal. Jadi obat-obat seperti apa? Obat kontrol rilis ya. Jadi berbeda ya. Ada obat sustain release, ada delayed release, ada prolong release ya, banyak. Tapi obat yang dia pelepasannya itu dikontrol, dikendalikan mengikuti ordinal set ya. Nah, jadi pelepasannya ordinal maka absorpsinya nanti juga akan mengikuti ordinal ya, cenderungnya juga mengikuti ordinal. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya apa? Obat kontrol rilis atau obat ya yang dikendalikan ya pelepasannya. Nah, itu ya. Jadi itu mengikuti ordinal ya. Nah, yang rilis. Tapi obat-obat yang biasa umum ya, yang konvensional, immediate release, kemudian pemberian lain, intramuskular atau yang lain-lainnya, transdermal yang lain-lainnya, itu biasanya mengikuti orde ke-1 karena pelepasannya juga tidak mengikuti orde 0. Gitu ya. Nah, kalau dikendalikan dia baru ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk misalnya pada ini. Bagaimana sebenarnya laju perubahan obat di dalam tubuh? Ya. Nah, tadi ada pada orang itu ada obat yang diabsorpsi, ada obat yang dieliminasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana obat dalam tubuh itu bisa bertambah, bisa berkurang? Yang tadi dalam kurva ini tadi tuh. Ini kalau kita menggambarkan obat di dalam tubuh ini kalau oral ya. Bisa obat itu bisa bernaik, bertambah sehingga terakumulasi, konsentrasinya tinggi, peaknya atau bisa berkurang, menurun. Menurun gitu ya, peaknya itu. Nah, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, itu tergantung daripada apa? Absorpsi dan eliminasi. Jadi laju perubahan obat di dalam tubuh itu ya pada setiap waktunya sama dengan laju absorpsi obat dikurangi dengan laju eliminasi. Kalau secara matematis dapat dirumuskan begini ya. Ya, di dB per dt sama dengan ya. Ya. Ini jumlah obat di saluran pencernaan ya, di GI per dikurang ya. Nah, ini. Jadi ini secara matematis ya. Jadi laju absorpsi obat dikurangi laju eliminasi obat. Ini yang pertama ya. Jadi laju absorpsi dikurangi laju eliminasi. Nah, sekarang kita tahu seperti dikatakan tadi, bagaimana sebenarnya perubahan obat dalam tubuh. Bisa obat bertambah, ya terakumulasi, ya diabsorpsi bertambah, terakumulasi sehingga sampai mencapai maksimum, terus dia berkurang. Ya begitu. Nah, kalau di intravena tadi nggak ada penambahan, dia langsung hanya berkurang. Nah, ini dia. Kalau orang itu kenapa bisa begitu? Maka dalam pembelian oral itu digambarkan dalam beberapa fase. Ada namanya fase absorpsi. Ada fase pasca absorpsi, ada fase eliminasi, ya. Nah, ada sehingga ada yang sini nanti ada peak concentration, ada waktu puncak. Sehingga ada nanti Tmax, ya. Tmax-nya juga waktu yang dicapai untuk mencapai puncak. Oke, nah ada fase absorpsi. Fase absorpsi, ada fase pasca absorpsi, ada fase eliminasi. Disebut ya. Nah, sekarang mungkin saya juga sedikit akan bertanya lagi ya. Ini kita sampai jam berapa? 9.10. Jam 10 ya, oke. Nah, jadi ini ada fase absorpsi, fase pasca absorpsi dan eliminasi. Nah, kira-kira fase absorpsi artinya apa? Adalah fase di mana obat diabsorpsikan begitu ya. Nah, fase absorpsi artinya fase obat di mana obat diabsorpsi. Nah, tetapi itu yang tampak kita di gambar ya. Nah, sekarang maknanya itu apa kira-kira begitu ya? Kira-kira maknanya apa nih fase absorpsi ini obat ya sampai dia mencapai konsentrasi maksimum itu disebut fase absorpsi. Kemudian setelah maksimum dia berkurang, menurun itu fase pasca absorpsi. Kira-kira secara dalam farmakokinetik atau kinetika itu apa yang dimaksudkan maknanya itu begitu? Ini jangan ya berpemahamannya. Apa maksud maknanya? Nah, pertanyaan saya begini, ketika di fase absorpsi, apakah kira-kira
sudah terjadi proses eliminasi obat. Kemudian juga pada fase pasca absorpsi, apakah masih terjadi absorpsi dan sudah terjadikah fase eliminasi obat? Gimana? Pada fase absorpsi apakah sudah terjadi proses eliminasi obat? Izin mencoba menjawab, Pak. Olivia? Kalau pada fase absorpsi itu belum terjadi proses eliminasi obat. Dia masih hanya fase absorpsi saja. Sedangkan kalau di fase pasca absorpsi itu sudah mulai terjadi proses eliminasi obat. Akan tetapi masih dapat terjadi fase absorpsi tapi, untuk sisa-sisa konsentrasi obatnya, Pak. Oke ya, ya. Terima kasih, ininya ya. Yang lain bagaimana? Ada tanggapan? 1 atau 2 orang lagi? Ya, ini kita penting untuk, ya, farmasis kita penting memahami ini, konsep ini. Kalau dia dari teks kita nanti jadi bisa salah paham ya. Oke, silakan ya, bagus yang disampaikannya, ada benarnya, ada juga kurangnya gitu ya. Nah, maksudnya tapi nanti kita lihat. Kita lihat tanggapan dari kawannya ya. Ada yang sudah benar disampaikannya, ya. Hmm. Ada yang mau mengklarifikasi atau ada yang tidak setuju dengan pendapat si Olivia? Ya, silakan. Ada? Atau saya tunjuk lagi nih. Husnul 102 situ. Halo, Husnul ada? Nggak ada. Amanda Rizka. Halo, ya, halo. Waktunya kita terikat dengan waktu ya, tapi nggak ada ya Amanda Rizka. Raisa Husna. Hmm. Kalau saya Pak di fase absorpsi itu juga udah ada terjadi eliminasi, cuman nggak sebanyak itu, banyak setelah di fase pasca absorpsi. Jadi kan obatnya tetap diabsorpsi sesuai berapa dosis yang diberikan kan Pak. Sama-lama kan dia naik sampai ke maksimalnya. Obatnya itu tetap bakal terjadi di metabolisme, terus juga bakal diekspresikan, cuman nggak sebanyak pas dia udah memang waktunya mau habis itu untuk dieliminasi Pak. Oke, ya. Kemudian untuk pasca absorpsi sama fase eliminasi gimana? Kalau di fase pasca absorpsi itu kan berarti obat yang di dalam darahnya ini kan udah perlahan-lahan memang udah berikatan sama tempat dia bekerja kan Pak. Jadi kan udah selesai nih masa kerjanya dia, nanti bakalan dieliminasi sampai habis nanti. Makanya dia grafiknya bakalan turun terus. Nol. Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ya. Tadi sudah dilengkapin ya oleh Raisa. Nah, ini sini saya tambahkan. Nah, untuk membaca ini, biar kita bisa memahami maknanya secara kinetik atau farmakokinetik, maka itu kaitannya kita tadi harus ini kita kaitkan ke tadi orde 1 ya. Nah, ada kaitannya dengan asumsi kita bahwa obat itu diabsorpsi dan dieliminasi mengikuti orde 1. Ya, ada kaitannya dengan orde 1 ya. Nah, ya betul yang dibilang fase ini Risa ya. Karena tadi sebelum Olivia bahwa pada fase absorpsi
belum terjadi eliminasi. Nah, tentu kita kan bertanya bahwa dalam tubuh kita, ya, apakah ada suatu mekanisme yang mengatur ketika obat sudah kita konsumsi, makanan juga obat kita konsumsi, kemudian diserap, ya kan, dalam darah, masuk dalam darah diserap, terus apakah ketika obat sudah berada dalam tubuh dan diserap itu adakah suatu mekanisme yang mengatur bahwa silakan obat diserap dulu, diabsorpsi dulu sampai selesai, baru nanti setelah selesai dieliminasi gitu ya. Dan kita tahu bahwa terjadi proses absorpsi. Nah, dalam tubuh kita semua organ tentu kan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya kan. Nah, jadi tidak ada regulasinya. Misalnya kalau ginjal apa regulasinya? Dia prosesnya ekskresi. Ada apa-apa saja organ yang berkaitan dengan ekskresi, eliminasi obat. Ada ginjal, ya kan? Ada paru, ada hati, ya, ada ya banyak kelenjar lainnya, ya. Ada paru, ada hati, ada ginjal, ada kemudian juga kulit, semuanya banyak ya. Nah, ada banyak organ yang terlibat dalam proses ekskresi. Tentu misalnya kalau obat sudah sampai dalam darah, maka darah juga akan bertugas dia membawa obat ke seluruh tubuh, ya kan? Membawa obat ke semua organ. Ketika obat darah yang mengandung obat sampai ke hati, pasti akan dilakukan proses metabolisme, ya. Metabolisme, dia akan metabolisme. Kalau yang tadi obatnya inaktif bisa menjadi polar, kemudian obat yang sudah polar terus juga akan mengalir misalnya ke ginjal. Ketika di ginjal ada obat yang dia lebih polar, maka cenderung dia juga akan melakukan eliminasi atau ekskresi. Ya, tidak peduli, tidak tahu dia tidak akan menunggu WA ataupun misalnya telepon daripada ini ya, jangan belum siap ya dari pencernaan, jangan dibuang dulu, ditahan dulu, belum siap diabsorpsi, nggak ada yang artinya tidak ada regulasi itu ya di dalam tubuh kita kan, makanya kita panik. Nah, itulah kita. Jadi kalau sampai di ginjal pasti akan diskresi ya. Nah, tidak ada ya, artinya dia tidak akan menunggu ya. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur jangan dulu diskresi, jangan dulu dieliminasi. Ini kita masih pasti absorpsi, kita kumpulkan dulu semua baru dieliminasi, tidak ada regulasi itu ya. Itu benar. Jadi benar artinya samanya. Nah, artinya bahwa ketika obat sudah diabsorpsi sampai ke dalam plasma darah, sampai ke sistemik, maka semua organ yang bekerja, ekskresi, hati juga akan terus bekerja. Artinya apa? Pada fase absorpsi juga akan berlangsung proses distribusi obat. Ya, setelah obat masuk ke dalam sistemik, maka akan berlangsung proses distribusi obat juga sudah terjadi. Kemudian apa? Terjadi juga proses eliminasi. Sudah berlangsung. Tapi bagaimana bisa obat diabsorpsi tapi juga dieliminasi? Tapi kalau bisa obat itu dia terakumulasi, ya, terkumulasi bertambah jumlahnya sampai mencapai konsentrasi maksimum. Nah, artinya obat bertambah di dalam darah, terakumulasi sampai mencapai konsentrasi maksimum. Padahal kan terjadi absorpsi dan terjadi juga eliminasi. Nah, maka tadi kaitannya. Karena ini proses obat mengikuti orde 1. Absorpsi obat dan eliminasi obat adalah orde 1. Ya, nah, kedua-duanya mengalami orde 1. Ya, eliminasi. Nah, bagaimana memahaminya? Ya. Nah, tadi katakan bahwa kalau orde 1 bagaimana? Jumlah obat yang diabsorpsi itu tergantung pada ketersediaan obat di tempatnya ya, konsentrasi yang ini di pencernaan ya, pencernaan. Kalau misalnya obat tadi 1000 ini kita ilustrasikan aja ya, walaupun tidak terlalu persis sama, tapi ini memudahkan kita menggambarkannya. Konsentrasi obat dalam pencernaan misalnya 1000 ya, ya 10.000 misalnya. 10.000 per mililiternya misalnya gitu. Per mililiter. Kalau tadi misalnya fraksi rasio eliminasi obat absorpsi obat itu misalnya 0,1 ya, 0,1, berapa obat yang berada dalam darah setelah 1 jamnya misalnya rasionya? Ini rasionya 0,1 fraksinya. Berapa yang diabsorpsi? Halo? Rasio ini bisa juga disebut sebagai laju absorpsi.
atau konstanta absorpsia. Jadi pada kondisi lain disebut dia nanti dia prognostik disebut rasio fraksi obat yang diabsorpsi ini bisa dia sebagai laju absorpsi atau konstanta absorpsi ya. Nah, kasihnya 0,1. Maka berapa obat yang diabsorpsi dia? Kalau tadi 1000 kan 100 ya kan. Nah, misalnya berarti ini 1000 gitu ya, kemudian 10.000. Maka 1000. Maka ada obat 1000 yang di dalam plasma. Kalau seandainya ini yang sudah dalam plasma ya, kemudian juga akan terjadi proses eliminasi. Eliminasi kriteria D1 bagaimana? Kalau seandainya dikatakan sama lah, tetapi kadang biasa tidak persis sama. Eliminasi ya ini tergantung dari obat lagi secara intrinsik. Dia konstanta eliminasinya berapa atau rasio eliminasi berapa. Bisa sama untuk ini untuk absorpsi tadi ya, untuk absorpsi bisa sama, bisa lebih kecil misalnya ya. Nah, kalau kita anggap sama misalnya. Kalau 1000 dari sini, maka yang diinikan berapa? 0,1. Yang dieliminasi oleh D1. Nanti berapa? Sekitar 0,1 rasionya. Ya, sekitar 100 gitu ya. Nah, tadi ya. Jadi 100 yang dieliminasi. Ya. Jadi artinya ketika obat diserap 1000 mcg per liter, maka yang dibuang pada waktu itu hanya sekitar 100. Hanya 100. Artinya berarti ada sisanya 900 di dalam plasma. Ya, 900 plasma. Maka begitulah terus. Ya. Jadi obat yang diabsorpsi itu jumlahnya tergantung pada jumlah obat yang berada di lambung. Selama masih banyak obat di lambung, maka jumlah yang diserap juga akan semakin banyak. Artinya masih banyak, dan jumlah tetap masih ada jumlah banyak. Tapi ketika obat yang tersedia di lambung sudah mulai berkurang, juga akan semakin berkurang. Ini terbukti nanti di sini di mana? Ketika mencapai konsentrasi maksimum. Artinya apa? Dari waktu 0 sampai maksimum ini menunjukkan bahwa konsentrasi obat masih berada dalam pencernaan masih tinggi, sehingga absorpsi obat juga semakin tinggi, sangat tinggi. Ya. Nah, sementara eliminasinya gimana? Eliminasi itu tergantung pada obat yang berada dalam darah. Ini berbanding ya. Nah, ini 1000, ini 100. Jadi obat yang dieliminasi hanya tergantung konsentrasi obat dalam darah. Awalnya hanya kecil, 100. Tapi nanti semakin lama, semakin tinggi kadar obat dalam darah, maka jumlah absorpsi obat yang dieliminasi ya, juga akan semakin banyak. Maka menunjukkan di sini ya. Nah, ketika waktu mencapai konsentrasi maksimum artinya apa? Ini jumlah obat kan sepertinya di dalam pencernaan sudah mulai berkurang konsentrasinya karena sudah diserap sebagian. Katakanlah separuh atau berapanya. Atau lebih dari separuh obat di pencernaan sudah diserap. Artinya hanya sebagian lagi obat yang tertinggal atau sekian persen. Maka jumlah obat yang diabsorpsi juga akan semakin berkurang. Berarti di sini jumlah obat yang diabsorpsi juga semakin berkurang karena sudah di pencernaan sudah berkurang. Sementara untuk eliminasi juga akan semakin bertambah, naik. Karena jumlah obat dalam plasma darah juga sudah semakin banyak. Sehingga artinya apa? Akan tercapailah pada satu saat ada titik temu bahwa laju eliminasi itu dengan laju absorpsi itu adalah ekivalen atau sama. Ya, sama. Ya, sama. Nah, maka pada fase absorpsi artinya tadi bahwa absorpsi adalah lebih besar, jauh ya, lebih besar ya. Jadi sini dia lebih besar dia dibandingkan dengan eliminasi. Sangat besar dibanding eliminasi. Ya, dibanding eliminasi. Ini untuk fase absorpsi. Kalau pada konsentrasi maksimum itu laju absorpsi itu hampir sebanding atau hampir dekati sama lah dia, ekivalen dia dengan eliminasi. Nah, kemudian setelah begitu tentu nanti obat di pencernaan akan semakin lama semakin berkurang, maka masuk pasca absorpsi. Pada pasca absorpsi ini obat masih ada proses absorpsi, bukan selesai. Jadi bukan selesai ya, obat bukan selesai diabsorpsi, tapi masih terjadi proses absorpsi. Hanya saja apa? Yang diabsorpsi sudah semakin berkurang, sementara eliminasi juga tinggi, sehingga apa? Absorpsi ini sini lebih kecil daripada eliminasi. Jadi pada pasca absorpsi, proses laju absorpsi itu adalah lebih kecil dari laju eliminasi. Bagaimana terus ke bawah nanti turun fase eliminasi. Pada fase eliminasi ini sebenarnya mungkin masih ada obat yang diabsorpsi sedikit, tapi sudah sangat kecil.
artinya sudah diabaikan. Maka kalau kita analisis pun kita sudah susah menganalisis, nggak dapat, diabaikan. Maka absorpsi sini sudah dianggap 0, ya. Absorpsinya 0 di sini. Nah, sementara eliminasi sini yang ada berarti apa? Berarti yang ada di sini hanya fase eliminasi, ya. Hanya ada eliminasi yang ada di sini. Ya, laju eliminasi yang ada. Maka pada proses fase eliminasi ini sudah sama kondisinya dengan intravena. Tidak ada fase absorpsi, tidak ada proses absorpsi, yang ada hanya apa? Proses eliminasi. Maka kurva pada fase eliminasi pada kurva itu akan menunjukkan, kalau dia orde 1 dia akan menunjukkan garis lurus linear, ya begitulah. Jadi maka pada intravena itu kan menunjukkan garis linear ya di atas tadi ya. Nah, ini ya. Jadi linear. Nah, sama makanya pada fase eliminasi juga akan menunjukkan linear ya. Di sini dia mengikuti orde 1. Nah, inilah yang menunjukkan apa? Kinetika dari absorpsi orde 1 dan eliminasi orde 1. Ini yang menjadi dasar nanti untuk penentuan parameter farmakokinetik kita kalau kita memberikan obat secara oral ya. Oke, sampai situ paham ya? Ini paham ya sampai sini ya? Bisa diikuti ya, paham ya? Ini penjelasannya sudah saya sampaikan. Oke. Nah, ini tadi juga absorpsi orde 0, ini sudah saya sampaikan. Absorpsi orde 0 itu ya seperti sedianya kontrol rilis gitu ya. Nah, sistem pengiriman kontrol rilis ya. Nah, bisa terjadi ya. Nah, seperti dalam ya impus ya. Nah, jadi dia absorpsinya orde 0 tapi eliminasinya tetap orde 1, sama seperti impus. Walaupun dia obat kontrol rilis dan infus itu diberikan absorpsinya orde 0 atau masuknya ke dalam darah orde 0, maka eliminasi akan tetap mengikuti orde 1. Sehingga nanti ininya ya perhitungannya secara matematis itu dapat digambarkan sebagai ini. Jadi laju perubahan obat dalam tubuh ya orde 0 dikurangi dengan eliminasi ya orde 1. Sehingga nanti secara umum untuk orde 0 kinetikanya mengikuti ini. Secara matematis dapat digambarkan seperti itu persamaannya ya. Oke. Kemudian ya ini 1 kurang MKT ya. Nah, kemudian untuk orde 1 ya. Nah, orde 1 itu kan ada laju absorpsi, ada laju eliminasi. Maka ini yang akan menentukan perubahan obat di dalam tubuh ya. Nah, ini dB per VD ini volume distribusi. Jadi jumlah obat dalam tubuh itu tergantung apa? Dari jumlah obat yang masuk dikali volume distribusi itu tadi ya, konsentrasi tadi ya. Nah, input dan absorpsi obat. Nah, maka dengan demikian, nah ini kalau untuk orde 1 ini apa? Inilah sediaan ini tadi ya. Seperti tablet, kapsul, suppositoria dan yang lain-lain ini mengikuti orde 1 ya. Nah, termasuk intramuskular, subkutan ini mengikuti orde 1 absorpsinya. Jadi absorpsi mereka mengikuti orde 1. Kalau digambarkan laju perubahannya, maka laju yang masuk dikurangi laju yang keluar. Laju yang masuk ini tergantung apa? Itu tadi. F ini adalah, kalau digambarkan matematik adalah nilai behavioritas intrinsik dari obat tersebut. Ini beda-beda. F misalnya, behavioritas nilai F dari paracetamol itu berbeda dengan amoxicillin, berbeda dengan acetaminophen, berbeda dengan furosemid. Nah, itu nilai intrinsik. Kemudian ada laju absorpsi. Kemudian juga tergantung dari jumlah obat yang berada di dalam pencernaan. Itulah dia menunjukkan jumlah obat yang masuk atau laju obat yang masuk ya. Ini. Kemudian eliminasi mengikuti orde 1. Nah, ini persamaan dasarnya ya. Oke, nah maka kalau dirumuskan secara matematis juga menggambarkan seperti ini ya. Nah, kalau diintegralkan akan diperoleh persamaan umumnya bahwa konsentrasi obat dalam plasma atau konsentrasi obat dalam tubuh adalah F dikali Ka, laju absorpsi, F ini behavioritas dikali dosis awal per volume distribusi ya dikali laju absorpsi dikurangi laju eliminasi dikali eksponensial ya laju ya ekskresi ya. Nah, dikali waktu ya dikurang eksponensial dari laju absorpsi dikali waktu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini nanti persamaan ini nanti akan digunakan, ini yang akan digunakan persamaan umum ini nanti untuk penentuan parameter farmakokinetik obat yang diberikan secara oral ya. Nah, secara oral ini yang menjadi dasar nanti rumus umum untuk penurunan nanti penentuan farmakokinetik obat secara oral ya. Nah, di dasarnya. Oke, maka dalam
problematik oral itu untuk penentuan laju absorpsi. Sekarang bagaimana kita menentukan laju absorpsi dan laju eliminasi obat? Nah, dalam problematik ada 2 metode yang digunakan untuk penentuan laju absorpsi. Pertama metode residual, yang kedua metode Wagner-Nelson. Tapi yang umum digunakan itu adalah metode residual. Itu tadi bahwa dengan asumsi bahwa metode residual ini nilai Ka, nilai laju absorpsi itu pada fase absorpsi itu dianggap jauh lebih besar dari nilai K. Ini yang saya sebut tadi, bahwa pada fase absorpsi itu dianggap bahwa laju absorpsi itu sangat besar dibandingkan dengan K. Inilah nanti yang akan kita gunakan ya. Nah, ini yang lebih umum dan lebih ini digunakan. Ya. Nah, maka untuk minggu depan ya atau yang selanjutnya nanti ya untuk penentuan itu nanti menentukan nilai KA ini nanti bisa kita plotkan. Jadi kita punya data, bisa kita plotkan dengan menggunakan kertas grafik semilog. Sudah ya, dalam praktikum ya. Jadi nanti menentukan KA dengan metode residual, nanti menggunakan persamaan ini ya, persamaan ini kita bisa menentukan nilai KA ya. Ya, dengan prinsip ini ya, metode residual awalnya bisa menggunakan plot kertas grafik semilog. Bisa juga kertas grafik biasa. Ini yang kertas grafik biasa tapi kita harus membuat lognya. Tetapi kita bisa lebih secara simpel dan praktis menggunakan kertas grafik semilog dengan slopnya ini ya. Log Y2 dikurang log Y1 per X2 dikurang X1 ya. Jadi biasanya dalam formula itu kita untuk lebih simpel menggunakan kertas semilog daripada kertas grafik biasa. Oke, ya ini. Nah jadi nanti minggu depan kalau nggak dalam kita nanti silakan dibawa ya, disiapkan kertas grafik semilognya. Kita akan menghitung, walaupun mungkin kalian di praktikum sudah, tapi nanti kita akan masuk bagaimana kita akan menentukan nilai laju absorpsi ataupun parameter Kugniti menggunakan kertas grafik semilog. Oke ya, sampai di situ ya. Saya kira waktunya sudah habis ya. Sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ya untuk hari ini cukup sekian dulu untuk materi kita ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Silakan nanti penting ya daftar hadirnya nanti membantu saya kalau ada yang izin, ada tidak yang mengikuti kegiatan tertentu atau apa izin, atau kalau ada yang apa ya nanti pentingnya dikabari saya untuk pengisian daftar hadirnya. Oke, saya rasa demikian untuk kuliah kita, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Halo ya. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira saya izin live ya.